di-unmute dulu. Nanti kalau ada yang tanya atau Pak Berarti tunjuk baru ngomong ya. Mohon maaf, mic-nya di-unmute semuanya. Ya. Kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama untuk memanjatkan doa, mohon ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita pagi hari ini berjalan lancar dan sesuai dengan yang kita minta. Berdoa, mulai. Amin. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, hari ini kita lanjutkan permainan bola besar. Terlebih dahulu, anak-anak selalu saya ingatkan untuk mengingat-ingat 5 ya. Kelihatan 5 ya, 5M. Ya, 5M dan Mio. Nanti saat kita sudah bisa tatap muka, setiap pembelajaran selalu diingatkan dengan jargon 5M Mio. Apa 5M Mio? 5M. M yang pertama selalu pakai masker, karena sekarang kita di dalam ruangan tidak pakai masker tidak apa-apa. Manakala anak-anak keluar harus selalu pakai masker ya. Selalu pakai masker. M yang pertama. M yang kedua selalu mencuci tangan pakai sabun ya. Dengan air yang mengalir. M yang ketiga physical distancing. Menjaga jarak, tidak berkerumun ya. M yang keempat membahagiakan diri, selalu senang, selalu bahagia. Karena manakala kita selalu bahagia, maka imunitas tubuh selalu meningkat dan stabil. Kemudian M yang terakhir, memanjatkan doa. Ditambah dengan MIO. M-I-O. Apa M-I-O? M, makan makanan yang bergizi. Sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi yang M, makan makanan yang bergizi. Yang I, istirahat cukup. Dan O, olahraga teratur. Jadi nanti setiap hari anak-anak akan selalu diingatkan 5M Mio. M yang pertama pakai masker, M yang kedua jaga jarak atau cuci tangan dulu, cuci tangan pakai air yang mengalir. Yang ketiga physical distancing, jaga jarak. M yang keempat membahagiakan diri, M yang kelima memanjatkan doa. Dan Mio, M, makan makanan yang bergizi, makan yang cukup. I, istirahat yang cukup. O, olahraga teratur. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu permainan bola besar lanjutan. Permainan bola basket. Anak-anak masih ingat ya, permainan bola besar itu terdiri dari sepak bola, bola voli, bola basket. Minggu kemarin kita sudah bahas untuk permainan bola voli. Nah, berikutnya sekarang kita akan masuk ke permainan bola besar, bola basket. Kalau anak-anak lihat di tayangan itu, anak-anak sudah bisa membayangkan mana atau bagaimana permainan bola besar, bola basket.
Sebelum saya lanjutkan, anak-anak dengar tidak bermasalah ya? Tidak. Alhamdulillah. Kaila bisa dengar ya nak ya? Bisa. Alhamdulillah. Erlangga juga ya? Oke, saya lanjut. Bisa. Oke. Pengertian bola basket. Permainan bola basket adalah permainan paling populer di Amerika Serikat. Beda dengan di negeri kita. Kalau di negeri kita dan mayoritas negeri di Asia dan Eropa, olahraga favorit yang paling favorit adalah apa anak-anak? Kalau di Indonesia yang paling favorit apa? Sepak bola. Betul, Sepak bola. Betul. Tapi kalau di Amerika, olahraga yang paling favorit adalah bola basket. Basket. Ya, kalau di Indonesia ada DBL, di Amerika ada NBA, National NBA. Basketball Association, ya, atau liga utamanya bola basket. Ya. Olahraga ini mengalahkan kepopuleran sepak bola di Indonesia. Induk olahraga bola basket dunia. Kalau di Indonesia, induk olahraganya itu perkumpulan ya, yang mengurusi basket di Indonesia itu Perbasi, Persatuan Bola Basket Indonesia. Tapi kalau di Amerika, kalau internasional, FIFA, Federation International de Basketball Association. Itu anak-anak kalau lihat di tayangan mungkin tidak ada association-nya ya. Kamu tambahi A itu ya. Indo olahraga bola basket dunia bernama Federation International de Basketball Association. Sedangkan di Indonesia berbasis sudah saya sampaikan tadi. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang permainan bola basket, di artikel ini kita akan membahasnya mulai dari definisinya, cara bermainnya, dan gerakan-gerakan dasar serta lapangan yang akan kita gunakan dalam permainan bola basket. Anak-anak, sebelum Pak Priyadi dilanjutkan, untuk materi bola basket ini nanti anak-anak bisa rangkum, nanti ada tugasnya ya, kamu perhatikan nanti bisa rangkum. Kalau misalnya tertinggal nanti bisa lihat di rekaman di YouTube-nya ya. Pengertian bola basket. Bola basket adalah olahraga yang dilakukan secara berkelompok dan dimainkan oleh dua tim. Dua tim artinya pada bidang permainan yang berlawanan, ada lapangan di sebelah dan berlawanan lapangannya. Setiap tim masing-masing beranggota 5 pemain yang main ya. Yang main 5 pemain, kemudian ada 5 lagi yang di pemain cadangan. Dalam permainan, setiap tim berusaha mencetak poin sebabnya dengan cara memasukkan bola ke dalam ring lawan ya, atau shoot. Shooting itu nanti ada bermacam-macam, shoot dan sebagainya. Nanti di informasi berikutnya akan disampaikan ada materi. Standar internasional permainan bola basket adalah 4 babak waktu. Sama di Indonesia juga 4 babak. Kalau anak-anak lihat di DBL, anak-anak juga bisa melihat juga dilakukan dalam 4 babak atau 4 kuarter. Dari 4 kuarter. Setiap kuarter, mohon maaf anak-anak, mic-nya di unmute dulu. Suaranya tabel tadi. Saya percaya anak-anak kelas 8E dan 8F bisa seperti kelas-kelas yang sudah berlalu tertib, ya, lancar. Ya. Saya lanjutkan anak-anak sekalian, permainan bola basket yang standar internasional dilakukan dalam satu permainan ada 4 babak atau 4 kuarter. Setiap babak atau setiap kuarter 10 menit. Tapi untuk di NBA di Amerika itu mempunyai regulasi khusus, jadi aturan khusus untuk di NBA. Setiap kuarter atau babak dilaksanakan dalam 12 menit. Kalau standar internasionalnya setiap kuarter atau setiap babak 10 menit.
Berikutnya peraturan bola basket. Yang pertama, tentang pemain. Setiap tim terdiri dari 5 orang pemain dan beberapa pemain cadangan. Tim biasanya dibagi menjadi 3, yaitu depan, tengah, pemain depan, pemain tengah, dan pemain belakang. Pemain depan itu forward, pemain tengah center, dan pemain belakang defense. Kamu kalau di tayangan itu tidak ada, anak-anak bisa nambahkan. Okay? Saya ulang, setiap tim terdiri 5 pemain yang tim biasanya bagi menjadi 3, yaitu pemain depan atau forward, pemain tengah atau center, dan pemain belakang atau defense. Pemain depan bertugas untuk menyerang, sekaligus menghalangi tim lawan menerobos pertahanan. Jadi mirip-mirip kalau anak-anak main di bola banting, ya, smackball, ya. Itu mirip-mirip, tapi masih lebih gaya bantingnya mesti di smackball. Okay. Pemain tengah bertugas memberikan umpan dan menghalau serangan lawan, sedangkan pemain belakang punya tugas utama melakukan pertahanan sambil sesekali memberikan umpan kepada teman satu timnya. Yang kedua, skor dan durasi pertandingan. Durasi permainan bola basket menurut Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 4 menit. Sedangkan aturan nasional Association FIBA 4 kali yang internasional 4 kali 10 menit. Kemudian untuk yang regulasinya NBA 4 kali 12 menit. Tiap pergantian babak ada jeda waktu istirahat selama 10 menit. Jadi dari kuarter atau babak 1 ke 2 itu ada istirahat 10 menit. Itu biasanya baik di NBA maupun di Indonesia, di DBL atau DBL Arena, ya, itu diisi saat jeda, diisi dengan kegiatan-kegiatan. Ya. Bermacam-macam. Kalau di DBL itu biasanya diisi dengan dancing, karena sekaligus dancingnya dilombakan. Tapi kalau di NBA diisi macam-macam, ya. Sedangkan aturan basketbal nasional setiap pergantian babak di waktu. Dalam kurun waktu tersebut, tim harus berlomba-lomba mencetak poin sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin. Pemenang dari pertandingan adalah tim yang bisa mendapatkan skor lebih tinggi di akhir permainan. Yang ketiga, dari yang pertama tadi pemain, yang kedua peraturan permainan, yang ketiga aturan waktu membawa bola. Peraturan bola basket seluruh Indonesia Berbasih mengeluarkan regulasi beberapa aturan tentang waktu penguasaan bola. Yang pertama, pengaturan 3 detik atau 3 second. Saat tim sedang menguasai bola, pemain hanya boleh berada tidak boleh berada di dalam area terlarang lawan, hanya boleh berada selama 3 detik atau 3 second. Bila lebih dari 3 detik akan dianggap sebagai pelanggaran. Jadi pelanggaran akan ditulis foul-nya, tim foul. Jadi tim foul, karena foul itu pelanggaran ada personal foul, ada tim foul. Personal foul itu nanti pelanggaran setiap pemain itu akan tercatat. Kalau di pertandingan resmi akan terpampang nampak di scoring board. Yang kedua, peraturan X second, ya, peraturan 8 detik. Pemain boleh mempertahankan bola di daerah sendiri, jadi di lapangannya sendiri, boleh di dribble, diberikan ke temannya, di dribble lagi,
tetapi dibatasi waktu selama 8 detik. Jika bola setelah dari lemparan pertama, passing pertama dari backline diberikan pada pemain, dan selama 8 detik belum keluar dari lapangan, jadi masih dipertahankan di pertahanan sendiri, maka hal itu akan dianggap sebagai pelanggaran tim foul. Yang ketiga, peraturan 24H. Peraturan 24 detik. Pemain boleh melakukan serangan hanya dalam waktu 20 detik sebelum bola menyentuh ring. Jadi ada batasan, ada jeda waktu, bola dibawa, di dribble, diumpan. Kami menyentuh ke ring, itu ada batasan waktu 24 detik atau 24 second. Bila penyerangan dilakukan lebih dari waktu yang ditentukan, tim akan dinyatakan melakukan pelanggaran, tim foul. Berikutnya, yang keempat, aturan main lainnya. Pemain boleh melemparkan bola dengan teknik apa saja. Dengan teknik apa saja, ingat ya. Boleh dilempar ke bawah, boleh dilempar ke atas, boleh dipantulkan, boleh digelindingkan. Tetapi tidak boleh atau dilarang memukul dengan cara ditinju dari bolanya di gini, tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Boleh kamu bolanya kamu gelindingkan, kamu lempar dengan passing apa saja. Boleh dari atas, boleh dari samping. Ya. Tapi tidak boleh dipukul. Pemain dilarang berlari sambil membawa bola atau memegang bola. Pemain harus menggiring bola dengan cara mendribble. Jadi artinya bola tidak boleh dipegang tangan dua terus dibawa lari. Apalagi dilindungi di depan dada dibawa lari, tidak boleh. Double itu nanti ya. Tapi boleh dibawa lari sepanjang lapangan tapi dengan cara didribble, digiring, menggiring, dipantul-pantulkan, didribble itu ya. Nah, itu tidak apa-apa, sepanjang lapangan kamu dribble terus, kamu lewati pemain lawan, kamu tidak apa-apa. Yang tidak boleh dipegang dengan dua tangan terus bawa lari, tidak boleh. Pemain dilarang melakukan double dribble. Jadi setelah menggiring bola, berhenti di satu titik, bola disangkap, jadi sudah dipegang tangan dua. Kalau sudah seperti ini, pemain dalam dribble lagi. Pemain harus segera passing ke temannya. Ya. Makanya kalau terlalu lama membawa bola, dia kalau sudah diangkat, teman-temanmu sudah ditutup pemain lawan, maka akan terkunci. Jadi boleh bola dibawa, digiring, tapi kalau sudah berhenti pada satu titik, bola dan sudah dipegang tangan dua, sudah tidak boleh didribble lagi, harus segera dioper ke temannya, pemain berikutnya, pemain yang menjadi teman, jadi sudah harus passing. Yang berikut, toleransi jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh setiap pemain adalah 4 kali. Saat melakukan pelanggaran yang kelima, pemain bisa didiskualifikasi. Ini untuk personal foul. Jadi setiap pemain, setiap melakukan pelanggaran akan dicatat. Kalau di pertandingan resmi akan muncul di scoring board. Pada pelanggaran pertama dicatat pertama. Toleransinya adalah batasnya dari 4 kali pelanggaran. Manakala ada pemain yang melakukan pelanggaran kelima, maka pemain out. Ya, foul out. Jadi foul kelima itu foul kesalahan harus keluar, foul out. Ya. Dan biasanya pemain-pemain ini adalah pemain merugikan tim. Biasanya tipikal pemain yang emosional, yang sering melakukan itu. Ya. Jadi dalam permainan ini kita tidak boleh mengutamakan emosional dan tidak boleh egois. Berikutnya, untuk lapangan nanti anak-anak
mungkin kalau lapangan ini tidak begitu jelas, nanti di lembar berikutnya itu kan ada keterangan-keterangan ya, ada panjangnya. Ini hanya kamu lihat saja ya, yang di tengah itu center line. Ya. Kemudian kalau ada lingkaran yang kecil di tengah, itu saat menggunakan jambol untuk memulai pertandingan itu menggunakan jambol. Kemudian pemain yang berada di lingkaran kedua itu batasan pemain untuk yang di luar satu orang lawan itu, dan satu dari tim A, satu dari tim B. Tim B itu biasanya yang dua itu ada 3 orang, yang 2 di lingkaran yang di tengah, yang kedua itu yang 1 orang lawan itu, dan kita ada 1 tim, nanti A, 1 tim B itu yang di lingkaran tengah. Kemudian ada lingkaran di area ring dan papan pantul ada melengkung seperti busur. Itu adalah area untuk 3-point line. Itu 3-point line. Jadi batasan untuk mencetak 3 poin. Kita lanjut nanti di belakangnya ada nggih. Sekarang ini ada ukuran-ukurannya itu ya. Ukuran lapangan ini, tetapi anak-anak tidak menutup kemungkinan ada sekolah, ada daerah yang tidak memiliki lahan. Ukuran lapangan bola basket menyesuaikan. Seperti di tempat kita itu panjangnya tidak sampai 28 meter. Tapi kita harus tetap laksanakan dengan kita modifikasi. Kalau ukuran lapangan bola basket sesungguhnya panjang 28 meter, lebar 15 meter, diameter lingkaran tengah atau ini. Kemudian jarak garis 3 poin ke ring, atau yang tadi 3-point line yang melengkung kayak busur, itu 6,75 meter. Jarak garis busur ke ring basket 1,2. Tadi ada busur, kemudian ada garisnya. Ada garis ya, garis lurus. Jadi busur itu tidak menempel pada backline, tidak menempel pada garis belakang. Ada garis maju dari backline yang di bawah ring, itu jarak garis busur ring basket 1,25 meter. Sebelum saya lanjut, anak-anak bisa mengikuti? Halo? Anak-anak bisa mengikuti ya? Bisa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih. Rupanya kalian tenang itu juga sudah mengikuti. Berikutnya tinggi ring 3,05 meter, diameter ring 4,5 meter, jarak tiang ring ke handle 1 meter, panjang papan pantul 1,8 kali 1,5 meter, ukuran kotak tengah papan pantul 59 kali 45 cm. Ukuran kotak tengah itu ada yang garis ya, biasanya di lapangan di papan pantul yang besar ada kotak kecil itu. Ukurannya 59 kali 40 cm. Jarak papan pantul ke end line itu garis terakhir, backline tadi. Balik. Jadi papan pantul tidak lurus ke end line, ya backline. Ya. Backline atau end line, tapi berjarak 1,2 meter. Oke, kita lanjut. Teknik dasar bermain bola pola. Seorang pemain harus benar-benar menguasai teknik dasar permainan bola basket agar bisa berlaga di bola. Kalau di sepak bola ada passing, heading, dan sebagainya. Bola voli ada passing dan seterusnya. Kalau di bola basket ada dribble, passing, pivot, shooting, rebound, dan slam dunk. Slam dunk itu yang kayak absurd ya. Ini kalau kita nanti saat kita sudah ada di tatap muka di lapangan, nanti bisa anak-anak kita. Tapi kalau di sini saya tidak bisa, hanya membayang-bayangkan aja ya. Jadi dribble tadi saya sampaikan, passing, pivot,
shooting dan rebound. Dan slam dan itu yang shooting sampai lempar itu sampai orangnya bisa menggelantung di ringnya itu ya. Lanjut kita teknik dasar memegang bola. Dalam olahraga basket memegang bola bukan sesuatu yang sepele. Cara memegang bola yang benar membuat Anda lebih bisa mengendalikan bola. Bola juga tidak mudah lepas sehingga kita bisa bermain dengan baik. Jadi pegang bola, tidak asal pegang ya. Kecuali kalau kita kena anggap kita pemain pemula. Kalau profesional sudah dengan satu tangan dan sebagainya sudah bisa. Cara memegang bola yang benar adalah kedua tangan diletakkan di samping kanan atau kiri bola. Jadi bolanya. Bukan di tengah ya, samping bola. Jari tangan harus dibuka lebar atau memegang. Jadi jangan jadi seperti ini ya. Tidak mengumpul, tapi dibuka lebar. Teknik ini sangat berguna ketika pemain harus menangkap bola yang dioper oleh rekannya. Yang kedua, teknik mengoper bola, melempar bola atau passing. Yang pertama, kalau dulu hanya ada 3, ya, nanti sekarang ini ada beberapa macam. Kalau dulu hanya chest pass, kemudian bound pass, overhead pass. Tapi sekarang ada tambahan nanti ya. Yang pertama chest pass adalah passing setinggi dada, operan setinggi dada ya, lurus setinggi dada. Pada teman satu tim sehingga bola meluncur ke teman setinggi dada. Yang kedua operan di atas kepala, overhead pass. Overhead pass bisa long overhead itu yang dari atas. Nah, long underhead yang di bawah, dari di bawah setinggi bau. Ada 2 yang overhead itu ya. Overhead pass dan long overhead dan long underhead. Operan ini dilakukan dengan posisi bola berada di atas kepala lalu dilemparkan lurus melengkung. Teknik ini berguna untuk menempuh jarak jauh. Cara melakukan teknik ini adalah dengan memegang bola memakai kedua tangan. Kita lanjut. Oke, yang berikutnya memantul bound pass. Jadi pantulkan dulu ke lantai ya. Nanti kalau di lapangan kita praktekkan. Dan ini yang ada tambahan. Ya, kalau yang kita kenal chest pass, bound pass, overhead pass. Sekarang ada tambahan operan baseball pass. Jadi ini cara melakukan seperti yang saat dilakukan di ini banyak dilakukan di NBA ya. Teknik mengiring bola atau dribble ya. Ada yang mengiring bola dengan rendah, jadi pantul dia, ada yang dribble dengan tinggi. Teknik ini biasanya dilakukan ketika pemain dalam keadaan bebas atau jadi dukur. Tapi kalau pemain tertutup, dihalang-halangi sulit melawan lawan untuk merebut, kita dribble dengan dari bawah. Selanjutnya teknik pivot. Pivot itu biasanya kita ambil untuk menipu, untuk mengecoh lawan. Kita ambil sebentar, berputar sedikit, tapi tumpuan kaki tidak boleh lepas dari kaki, tetap tidak boleh bergerak. Kalau bergerak maka akan jadi fall, personal fall. Teknik memasukkan bola atau shooting atau menembak ya. Ada bermacam cara. Yang pertama set shoot, jump shoot, lay up shoot, dan slam dunk. Set shoot itu yang biasa dan berdiri. Jump shoot memasukkan bola sambil melompat. Kemudian lay up shoot memasukkan bola sambil melayang. Jadi dari dribble tidak boleh berhenti, langsung menular ke atas. Dan slam dunk yang tadi saya sampaikan Pak lihat di depan, masukkan bola ke ring sambil menggelantung. Lanjut. Teknik rebound. Jadi setelah bola memantul ke lawan, ini biasanya yang shooting gagal, memantul. Ini biasanya yang kita sering, terutama untuk pemain-pemain yang dalam hal ini kalah postur, itu biasanya mengandalkan kecepatan. Mengandalkan kecepatan dengan menggunakan teknik rebound. Jadi kalau yang posturnya tinggi-tinggi, dia pasti akan selalu menang kalau ada bola postur. Dan kalau yang main-main kalah postur, biasanya mengandalkan kecepatan. Anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri, saya masih ada waktu 30 detik untuk anak-anak, barangkali ada yang ditanya.
Kalau tidak ada yang ditanya, anak-anak, nggih. Nggak ada tugas, Pak. Nah, nanti tugas disusulkan di WA aja ya. Nanti Oke, Pak. tugasnya karena kita ada keterbatasan waktu untuk itu, nanti tugasnya saya sampaikan di grup WA kelasnya atau saya sampaikan di MPK ya. Terima kasih anak-anak sekalian. Alhamdulillah dari awal sampai akhir anak-anak juga bisa melaksanakan dan mengikuti pembelajaran.